warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Ramadhani, NIM G93218086 dari Prodi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Yayasan Al-Madinah Surabaya. Nah, yayasan tersebut merupakan sebuah lembaga di kota Surabaya untuk pemberdayaan anak-anak yatim. Di sini saya akan menceritakan kisah atau menjelaskan ringkas tentang Yayasan Al-Madinah yang merupakan kisah yang dibawakan oleh Bapak Thoyib selaku dosen manajemen perubahan. Jadi di sini yayasannya itu dimulai dari tantangan awal yang dimana pada saat itu yayasan tersebut mengalami cobaan yang begitu sulit yang dihadapi, seperti tuntutan akibat kesalahan teknis atau faktor lain. Kemudian nanti ada proses-prosesnya itu menjalankannya yayasan tersebut seperti apa, dan yayasan tersebut dijalankan dengan sabar dan ikhlas hingga keberhasilan dalam pengembangan yayasan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Di sini saya akan membahas 3 persoalan berdasarkan sudut pandang saya pribadi. Yang pertama, ada fenomena konflik di dunia kerja. Di sini Allah menegaskan, di mana kesulitan pasti ada kemudahan, agar seluruh hambanya selalu optimis serta bertindak dan berpikir positif dalam situasi sepelik dan sekelam apapun. Di sini ada sebuah kasus di mana pada saat berdirinya Istana Al-Madinah Surabaya. Jadi kisahnya bermula ada seorang kerabat mewakafkan tanahnya pada tahun 2006 silam untuk dijadikan tempat anak-anak yatim. Entah ada kesalahan teknis atau faktor lain, bangunan istana yatim yang baru saja berdiri kokoh tersebut tiba-tiba dituding menjadi penyebab perubahan atau pergeseran struktur bangunan rumah di samping dan di belakangnya, sehingga yayasan pun digugat secara serempak oleh para pemiliknya dengan tuntutan yang seragam, ya, seperti ganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Sungguh merupakan masalah yang tak terbayangkan sebelumnya. Jadi energi yang sudah lumayan terkuras oleh aktivitas sehari-hari diperas lagi oleh mondar-mandir kesana kemari, berembuk dan bernegosiasi dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan agar tidak sampai dibawa masuk ke ruang pengadilan. Sini permasalahan berikutnya atau babak berikutnya adalah memastikan seluruh uang ganti rugi yang ditanggung oleh yayasan benar-benar telah lunas dibayarkan kepada mereka yang berhak, dan itu menyangkut jumlah nominal yang sangat besar, terutama bagi beliau yang berprofesi sebagai seorang dosen atau pengajar. Di sini ada kemudahan yang diberikan pada Allah SWT, yaitu tak berselang lama dengan permohonan yang beliau sampaikan secara halus dan terbatas lewat media sosial. Ternyata cukup banyak kenalan atau kolega yang bersimpati sekaligus menawarkan bantuan. Lalu sedikit demi sedikit, yayasan pun mulai mampu menunaikan kewajiban finansialnya. Anak-anak yatim beserta para pengurusnya bisa agak bernafas lega. Ketegangan mereda dan beliau sebagai pimpinan yayasan lambat laun mulai leluasa kembali menata program Istana Yatim sekaligus menekuni tugas perkuliahannya. Di sini ajaibnya Tuhan ternyata masih memberi bonus yang sangat beliau syukuri, yaitu meluasnya lahan Istana Yatim lantaran sukses mengakuisisi tanah dan bangunan di sebelahnya usai kebanjiran support dari para dermawan. Bonus yang menurut beliau
luar biasa indah yang mungkin sulit diraih secepat itu, dan itu adalah berkah yang dirasakan beliau. Rasa syukur bertambah besar lagi sewaktu kerja keras yang tercurah di bangku kuliah pasca sarjana akhirnya berbuah. Pada tahun 2013 beliau berhasil mempertahankan disertasi di depan Dewan Penguji yang otomatis mensahkan penyempatan titel doktor di depan nama beliau tanpa makunah Allah. Kayaknya prestasi akademik tersebut hanya tinggal impian di atas awan, mengingat besarnya tantangan dan hambatan yang datang bertubi-tubi. Sebagaimana dialami beberapa orang temannya yang kehabisan stamina untuk menuntaskan pendidikan doktoralnya. Apalagi khusus terkait dengan upaya mengasuh anak yatim, Rasulullah sendiri menyatakan pujian terhadap pelakunya seraya menjamin kedekatan dengannya kelak di surga, bagaikan jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Bukankah itu sangat layak diperjuangkan oleh umatnya, siapapun itu, termasuk beliau? Wallahu a'lam. Jadi itu merupakan salah satu contoh kasus fenomena konflik pada Yayasan Al-Madinah. Jadi kesimpulannya, pada fenomena tersebut secara jelas jika ada kesulitan yang dihadapi, selalulah berpikir positif dan bersabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang kedua yaitu proses dan efek dari perubahan. Jadi tahap proses apa saja yang dilalui oleh beliau dan efek dari perubahan untuk mencapai keberhasilan yang kedepannya itu seperti apa nanti. Mimpi membangun istana yatim yang lebih megah dibanding rata-rata lembaga sejenis sudah tertanam kuat di kepala. Ukuran kemegahan yang dimaksud tidak melulu mengacu pada kemewahan bangunan dan kelengkapan fasilitas fisik penunjangnya semata, melainkan bertumbuh pada paradigma pemberdayaan yang lebih bersifat transformatif dan bercorak kekinian, tanpa meninggalkan basis spiritual agamis yang menjadi ruhnya. Jadi takdir adalah sebuah hasil akhir dan merupakan bagian dari misteri ilahiyah. Ia wajib diimani dengan pemahaman yang tepat, yakni menyatakan pula keniscayaannya adanya kombinasi dua hal yang harus selalu berjalan seirama atau bergerak dalam satu tarikan nafas yang sama berdasarkan tuntunan syariah, yaitu ikhtiar dan tawakal. Jadi usaha dulu ya dan baru tawakal. Jadi kita tidak boleh berlindung di balik kekuatan takdir Tuhan lalu pasrah melompat dari lantai 10 sebuah gedung sambil mengabaikan keselamatan sesuai kalkulasi akal sehat. Tidak dibenarkan pula kita bertawakal hanya dengan duduk santai di rumah setiap hari, sementara rezeki untuk memenuhi kebutuhan dapur lazimnya diperoleh melalui perasaan keringat atau bekerja. Nah, sebaliknya, upaya terlalu keras membanting tulang hingga lupa waktu juga tidak disarankan oleh agama. Apabila hal itu malah menyebabkan kita melalaikan pentingnya tawakal, kurang tepat pula seandainya berpasrah diri kepada Tuhan baru dilakukan di penghujung ikhtiar, di saat semua celah peluang diyakini sudah tertutup rapat, ataupun setelah kaki benar-benar tak kuat lagi diajak melangkah. Nah, prosesnya yaitu adalah tekad, adalah kemauan, kehendak atau keinginan yang keberadaannya sudah pasti mendahului ikhtiar fisik, karena tekad lebih merupakan aktivitas hati dan pikiran. Kemudian tawakal ditancapkan sebelum ikhtiar dimulai. Nah, dan terus ditumbuhkan pula selama ikhtiar itu dijalani. Tujuannya supaya kita tidak merasa jumawa di saat berhasil menempuh.
Jadi keberhasilan dan tidak pula berputus asa tak kalah terantuk kegagalan. Dengan diiringi tawakal, ikhtiar pun menjadi lebih powerful, lebih bernyawa. Karena kita melapisi seluruh gerak-gerik tubuh dengan komitmen bersandar pada kekuasaan Tuhan. Jadi sini prosesnya, efeknya yaitu kondisi finansial Yayasan Al-Madinah pun berangsur-angsur membaik, sementara Aman dan roda aktivitas mulai bergerak lagi dengan perlahan namun pasti. Nah, beliau memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, berusaha mensyukuri rezeki yang Allah beri untuk menyelamatkan nasib Yayasan Al-Madinah beserta semua penghuni istana yatim yang dia naunginya, dengan tambahan bekal sederhana tapi cukup powerful, rajin melantunkan surat Al-Insyirah sesuai sholat fardu. Alhamdulillah. Situasi gonjang-ganjing, nyurut dan nasib lembaga sosial yang baru seumur jagung itu aman untuk sementara waktu. Proses selanjutnya yaitu proses dalam pembangunan Yayasan Al-Madinah juga tak lepas dari adanya dukungan para pejuang. Hal tersebut dikarenakan pemimpin sehebat apapun tak akan bisa melakukan apa-apa tanpa didukung oleh tim yang tangguh. Efek dari perubahan yang didapatkan pada proses-proses yang dilakukan sebelumnya itu bisa dapat berupa hasil tujuan untuk kebaikan, terus bisa manfaatnya yang dihasilkan, terus pengarahannya yang lebih baik, dan dapat melahirkan generasi milenial yang kreatif. Dan yang terakhir, persoalannya adalah hubungan antara visi dan perubahan. Di sini saya akan kasih contoh sebuah kasus Rose Room, di mana pada kasus tersebut ada nilai baik atau nilai teladan yang diceritakan pada kisah tersebut. Pertimbangan inilah yang mendasari keinginan beliau menyematkan nama Rose Room untuk ruang belajar utama di Istana Yayasan Al-Madinah, Surabaya. Nama yang diambil dari Mendiang Rusmaningsih Kusno, seorang ibu tua nan dermawan yang berjasa besar bagi pengembangan lahan istana yatim. Cobaan yang dialami Ibu Ros itu adalah mengidap kanker, dan setiap harinya harus menghadapi penyakit ganas itu seorang diri. Ibu Ros tidak memiliki anak, dan suaminya telah meninggal dunia. Ia menempati rumahnya bersama seorang keponakan dan pembantu. Di Ibu Ros berketetapan hati memberikan tanahnya seluas 600 meter persegi lebih kepada Yayasan Al-Madinah. Dengan mata berkaca-kaca, beliau atau Ibu Ros berkata, "Saya tidak mau meninggalkan harta sedikit pun saat meninggal nanti. Saya kepingin apa yang saya miliki menjadi amal ibadah yang pahalanya untuk orang tua dan suami yang berperan sangat besar dalam kehidupan saya." Kisah selanjutnya tak juga berjalan lancar. Tanahnya Ibu Ros itu ternyata diklaim pula kepemilikannya oleh orang lain. Untungnya beliau tidak menyerah. Berbekal aneka dokumen yang disimpannya, keabsahan tanahnya tersebut akhirnya dinyatakan tidak bisa lagi diganggu-gugat, dan tidak lama kemudian berhasil dijual dengan nilai jual yang lumayan tinggi. Ibu Ros juga melarang yayasan mengeluarkan dana sepeser pun. Biaya transaksi jual beli tanah berikut pajak ditanggungnya sendiri, diambil dari uang tabungannya pribadi. Tak cukup dengan sedekahnya itu yang luar biasa itu, Ibu Ros menjual pula rumah yang dihuninya, dengan kesepakatan ia tetap diizinkan tinggal di sana sebagai pengontrak hingga tutup usia. Lalu sisa uang yang dimiliki disumbangkan kepada sanak kerabat yang kurang mampu, serta membantu biaya pembangunan sebuah masjid di daerah Situbondo. Ibu Ros juga termasuk orang yang berhasil memanfaatkan usia panjangnya untuk kemaslahatan, dan insya Allah tergolong mereka yang disinggung dalam sebuah hadis, yaitu sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus pula amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Dialah orang yang rela mengorbankan kenyamanan hidupnya demi membantu anak-anak yatim menyongsong masa depan yang lebih baik. Maka tanpa keraguan sedikit pun, akhirnya nama beliau diabadikan sebagai nama ruang Learning Center di lantai 1 Yayasan Al-Madinah, yaitu Rose Room. Semoga nama itu senantiasa mengingatkan kita dan anak-anak yatim bahwa kebaikan yang kita tanam di dunia ini bakal abadi, selalu hidup di hati para manusia yang merasakannya, dan kelak pasti akan menjadi tangga menuju pengampunan dan keridhaan Tuhan. Jadi itulah gambaran visi yang digambarkan oleh Ibu Ros yang ingin membantu anak-anak yatim yang akan dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang berkelanjutan untuk kedepannya, karena hubungan tersebut sangat erat kaitannya. Karena visi tersebut mempunyai tujuan yang bermanfaat baginya. Sekian cerita singkat dan persoalan dari pendapat saya pribadi. Kelebihan dan kekurangan kata ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pada pembuatan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.